Baik, kita lanjutkan sekarang 2 Samuel pasal yang ke-6, judul perikopnya adalah tabut dipindahkan. Ayat yang pertama, Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Ya, jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini ya, Daud berniat untuk kembali memindahkan tabut Allah. Kita tahu tabut Allah itu dulu berbicara adalah kehadiran Tuhan, sesuatu yang sakral. Ayat 3, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ayat 6, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka ayat 7, bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana. Karena keteledorannya itu ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Kita melihat di sini akhirnya setelah Daud menjadi raja, ya dia berniat untuk memindahkan tabut Allah, ya. Tabut Allah adalah harta ya milik bangsa Israel dan biasanya disimpan dalam kemah suci. Ya, pada waktu tabut Allah itu dikembalikan ke bangsa Israel setelah dirampas untuk sementara waktu oleh orang-orang Filistin. Kita ingat kisahnya dulu ya, ketika tabut itu dirampas ya, dan akhirnya orang Filistin juga mengalami kutuk gara-gara tabut itu, dan akhirnya mereka kembalikan tabut itu, dan tabut itu disimpan di rumahnya Abinadab. Ya, karena mereka takut mereka banyak yang mati akibat tabut itu, karena tabut Allah itu bicara tentang kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya, dan tabut itu disimpan di rumah Abinadab selama 20 tahun ya. Saudara masih ingat kan kisah itu, sejak anaknya Imam Eli melakukan yang jahat dan Imam Eli mati ya. Bahkan anak-anaknya juga Hofni dan Pinehas mati. Tabut itu jatuh ke tangan orang Filistin karena dibawa oleh mereka ke medan pertempuran. Dan akhirnya orang Filistin mengalami kutuk gara-gara tabut itu, banyak yang sakit, banyak yang mati ya. Dan akhirnya mereka kembalikan tabut itu, diantarlah ke rumah Abinadab selama 20 tahun tabut itu ada di sana. Daud melihat betapa Allah memberkati Abinadab dan ia ingin membawa tabut itu kembali ke Yerusalem untuk memastikan bahwa Allah memberkati seluruh bangsa. Ya, untuk informasi kita bisa melihat tentang tabut itu, ya itu ada di Keluaran 37 ya Bapak Ibu. Bagaimana akhirnya ya tabut itu ya yang melambangkan kehadiran Allah itu, Daud menaruh perhatiannya dan dia punya hati untuk ya tabut itu harus diambil, diletakkan di satu tempat yang ya lebih baik, begitu ya pikirnya Daud. Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-4, lalu Usa ya anaknya Abinadab itu disuruh untuk mengawal ya kereta yang mengangkut tabut itu. Tiba-tiba ketika ya kuda-kudanya tergelincir, lalu spontan Usa itu mengulurkan tangannya untuk memegang tabut itu, dan dikatakan lah dia memegangnya lalu lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa dan saat itu Usa mati. Kita melihat di sini padahal Usa itu hanya berusaha untuk melindungi ya tabut perjanjian itu supaya tidak jatuh. Ya, jadi apakah kemarahan Allah terhadap Usa itu adil ya? Sebab saudara menurut Bilangan ya, menurut kitab Bilangan 4 ayat yang ke-5 di sana kalau kita baca, hanya orang Lewi lah yang boleh memindahkan tabut Allah.
yang harus mengusungnya dengan menggunakan tongkat pengusung, ya, dan mereka tidak pernah menyentuh tabut itu sendiri, ya. Dan kita lihat di sini bagaimana akhirnya Usa mati, ya, karena cara mereka membawa tabut itu adalah dengan cara yang salah. Tabut itu tidak boleh diangkat dengan kereta, tapi harus dipikul oleh orang Lewi, ya. Tidak boleh disentuh, ya, dan itu harus dipikul, ya. Dan menyentuh tabut Allah itu merupakan pelanggaran besar, ya, menurut hukum Ibrani. Tindakan Allah ditunjukkan kepada Daud dan, ya, juga Usa. Daud meletakkan tabut itu di atas kereta mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Filistin dan bukan mengikuti perintah Allah. Usa walaupun tulus ingin melindungi tabut, ia harus menghadapi konsekuensi dosa karena menyentuh tabut itu. Juga Usa mungkin bukan orang Lewi, ya. Dan kali berikut akhirnya Daud berusaha membawa tabut itu ke Yerusalem dengan berhati-hati dan dengan cara yang benar. Ya, kenapa Tuhan marah? Sebenarnya bukan hanya karena Usa menyentuh tabut itu saja, tapi cara mereka membawa tabut itu tidak sesuai dengan cara yang sudah diatur oleh firman Tuhan. Mereka hanya melihat bagaimana orang Filistin membawa tabut itu dengan kereta, dan Daud pikir yang penting sudah diangkut dengan kereta sama aja nyampe ditaruh. Tapi ternyata tabut Allah itu ketika dia mau jatuh, ya, akhirnya Usa mencoba menahannya, dia malah mati dalam murka Tuhan. Karena kenapa? Ternyata saudara, kita tahu di sini bahwa cara mereka membawa tabut itu tidak berkenan kepada Allah, karena yang pertama yang harus mengangkat tabut itu adalah orang Lewi, ya, dan kemungkinan Usa ini bukan orang Lewi. Dan juga dikatakan di sana bahwa tabut itu harus dipikul, bukan ditaruh di kereta, ya, tetapi dipikul oleh orang Lewi. Makanya Tuhan itu marah karena Daud melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan, tapi mengikuti cara orang Filistin. Dan akhirnya tabut itu mereka bawa, dan akhirnya saudara, ketika Usa mati di situ semua kaget, ya, karena bangkitlah murka Tuhan di situ dan Usa disambar oleh api Tuhan, ya. Dan di sana dikatakan ayat 8, Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang, ya, Peres Usa sampai sekarang. Dan dikatakan di sana pada waktu itu, tapi Daud menjadi sangat takut kepada Tuhan. Ya, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Ayat 10, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. Jadi tidak jadi saudara dibawa ke tempat Daud, tapi dibelokkan, dititipi ke rumah imam. Di situ ada orang yang bernama Obed Edom, ya, dia juga seorang Lewi. Ditaruh di rumahnya, ya, tabut itu di sana. Dan dikatakan di sana, ya, kita melihat di sini bahwa, ya, tidak boleh bermain-main dengan Tuhan, ya. Apa yang sudah digariskan itu yang harus diikuti. Dan di sana kita baca, lihat di sana akhirnya dititip di rumah Obed Edom karena Daud takut, ya, Usa sudah mati, Daud takut semakin banyak nanti akan ada yang mati. Daud titip. Ayat 11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ya, kita lihat Bapak Ibu apa yang terjadi ketika tabut itu berada di rumah Obed Edom. Rumahnya diberkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan. Ya, kita lihat di sana tadinya Daud takut membawa tabut itu. Daud marah, ya, karena orang yang bermaksud baik justru dibunuh. Ya, dan kita lihat di sini karena Daud itu punya rencana yang dia anggap itu baik untuk mengembalikan tabut perjanjian itu. Ya, dan Daud pasti mengetahui bahwa dialah yang bersalah.
karena mengangkut tabut itu secara sembrono, tidak meminta petunjuk Tuhan. Setelah tenang kembali, Daud menyuruh menyimpan tabut itu di tempat penyimpanan sementara sambil menunggu melihat apakah Tuhan mengizinkan dia membawa tabut itu ke Yerusalem. Hal ini juga memberi Daud waktu untuk memikirkan cara yang benar untuk mengangkut tabut tersebut, ya. Dan kita melihat di sini Bapak Ibu, ya, seringkali kita ini melakukan yang benar, ya, belum tentu itu berkenan. Seringkali ketika kita melakukan apa yang baik, belum tentu itu yang berkenan kepada Tuhan. Daud punya niat baik membawa tabut itu, tapi ternyata caranya salah dan itu tidak berkenan di hati Tuhan. Akhirnya Usa mati. Lalu akhirnya Daud menitipkan tabut itu, ya, di rumah Obed-Edom, dan akhirnya, ya, dia bergumul untuk kembali membawa tabut itu. Tapi ketika Daud mendengar Obed-Edom sangat diberkati Tuhan karena tabut itu, akhirnya Daud mengatur untuk kembali mengangkut tabut itu. Ya, dikatakan di sana ayat yang ke-13, apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kain lenan. Jadi ketika akhirnya Daud mau mengangkat tabut itu lagi, dia bertanya kepada para imam, ya, bagaimana untuk membawa tabut itu. Ya, Daud, ya, mengikuti caranya Tuhan. Tabut itu dipikul dan dengan sukacita mereka berangkat, dan setiap kali pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, setiap 6 langkah dihitung, disembelih, ya, kambing domba di sana, lembu gemukan. Setiap 6 langkah sembelih 1 lembu, 6 langkah 1 lembu. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, dan ia memakai baju efod dari kain lenan. Perhatikan, di awal tadi Daud tidak memakai, ya, baju efod dari kain lenan. Dia juga tidak membawa orang mengangkut tabut itu, tapi dinaikin di kereta. Ya, dan Daud melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Ayat 15, Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Tadinya pertama tidak begitu. Ketika tabut itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada mereka, ya, kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh halayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, ya, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada sisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Ya, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan, para hambanya merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Ayat 21. Tetapi, ya, berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku, yang menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel di hadapan Tuhan. Aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Kita lihat di sini Bapak Ibu, ya. Jadi, ya, dikatakan Mikal itu adalah istri pertama Daud, ya. Tetapi di sini dia disebut anak Saul. Kemungkinan untuk menunjukkan kesamaan sikap dengan sikap ayahnya.
Jadi kita lihat penghinaan Mikal terhadap Daud mungkin ya bukan dimulai pada waktu Daud ya dengan keagungannya memasuki kota, menari-nari di depan tabut. Mungkin barangkali memang Mikal menganggap ya sangat tidak pantas memperlihatkan ya responnya itu di depan semua orang. Jadi kita lihat di sini ya Tuhan itu melihat hatinya Daud. Daud menari-nari ya, dia tidak peduli lagi tapi dia menunjukkan ya bagaimana komitmennya kepada Tuhan. Bahkan pada waktu itu dia tidak menggubris istrinya yang menghina dia. Dan Alkitab berkata apa yang terjadi, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Dan kita melihat Bapak Ibu ya akhirnya ya Daud berhasil membawa tabut itu ke Yerusalem. Dan akhirnya ya Daud merasa bahwa dengan membawa tabut itu, benda berharga lambang kehadiran Tuhan itu akan dapat membawa berkat. Ya memang Bapak Ibu ketika kita tinggal dekat dengan Tuhan, maka itulah sumber dalam berkat kita. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kami harus melakukan segala sesuatu bukan hanya dengan alasan kebaikan tapi kebenaran. Biarlah Tuhan Engkau yang melandasi setiap hidup kami Tuhan dengan kebenaran-Mu sehingga apa yang kami lakukan boleh mendatangkan perkenanan Tuhan. Kami belajar dari kisah Daud bagaimana dia rindu memindahkan tabut Tuhan yang berarti kehadiran Tuhan itu dekat dengan dirinya. Kami juga bawa kami untuk selalu rindu akan kehadiran Tuhan. Biarlah Allah senantiasa hadir dalam hidup kami, menuntun langkah kami, membimbing jalan kami sehingga yang terikat dilepaskan, yang terbeban berat Engkau beri kelegaan. Apapun ikatan-ikatan dosa dalam hidup kami dilepaskan dalam nama Yesus. Kau juga memberkati Bapa untuk seluruh anak-anak-Mu yang setia mencari wajah-Mu. Mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, sakit penyakit Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang ingin menjual aset karena terlilit hutang piutang, Tuhan juga turut bekerja. Kami berdoa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bebaskan kami ketika kami bertobat, maka Tuhan sanggup. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang setia mencari wajah-Mu. Biarlah orang yang hidup mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Engkau juga memberkati setiap mereka rindu punya keturunan, anak keturunan ilahi. Setiap kandungan yang tertutup Tuhan bukakan di dalam nama Yesus. Berkati Bapa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdiri dari Sabang sampai Merauke. Lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Indonesia dipulihkan Tuhan. Menjelang pilkada, pilpres, biarlah Tuhan memilih orang-orang yang terbaik yang ada di kepemerintahan bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Berkati juga Tuhan Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri. Biar bangsa kami ada dalam kebenaran. Pemerintahnya hidup takut akan Tuhan. Dosa dan dosa Tuhan dipatahkan, diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati dengan damai sejahtera yang dari Engkau. Biarlah hujan keselamatan tercurah. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.